Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu tentang lingkaran. Pada lingkaran ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu terdiri dari mengenal lingkaran, menentukan panjang busur dan luas juring, mengenal garis singgung lingkaran, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, serta menentukan garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Oke, pada kesempatan ini kita bahas yang pertama, yaitu mengenal lingkaran. Nah, dalam mengenal lingkaran ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yang antara lain yaitu definisi, sketsa, unsur-unsur, dan sudut pusat lingkaran. Oke, kita mulai dari definisi. Apa definisi lingkaran? Nah, ini definisi lingkaran. Kita sebutkan, yaitu kumpulan titik-titik yang setiap titik memiliki jarak yang disebut jari-jari yang sama terhadap satu titik yang disebut titik pusat dan membentuk kurva yang tertutup. Oke, itu definisi daripada lingkaran. Sekarang sketsa lingkaran. Nah, sketsa lingkaran seperti ini ya. Contoh dalam kehidupan seharian, contoh bentuk lingkaran ada pada jam dinding, CD atau compact disc, ban sepeda, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa menyebutkan sendiri, menentukan contoh-contoh lain dalam kehidupan keseharian. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari, ada jari-jari, titik pusat, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Ini semua harus kalian ketahui untuk mengenal unsur-unsur lingkaran. Baik, kita lihat pertama jari-jari dulu. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah jarak titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Oke, jadi jari-jari adalah jarak titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jari-jari ini dilambangkan dengan R ya. Pada lingkaran, nah ini titik-titik pada lingkaran ini A, B, C, D ya. Gitu. Nah, ini titik pusatnya ini. Sekarang kan jari-jarinya adalah dari sini, dari titik pada lingkaran ke titik pusat. Nah, ini ditunjukkan oleh AO, BO, CO, dan DO. Oke? Nah, itu jari-jari lingkaran. Selanjutnya adalah titik pusat. Tadi sudah dibahas sedikit. Titik pusat adalah ini, titik yang menjadi pusat ya, jarak ke semua titik pada lingkaran. Nah, ini titik pusat. Kebetulan di sini adalah titiknya titik O, jadi pusatnya di O. Ini pusat bisa berubah tergantung dari penamaannya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu diameter. Diameter dilambangkan dengan D. Nah, apa itu diameter? Yaitu garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan melalui titik pusat lingkaran. Jadi melalui titik pusat lingkaran, itu intinya. Mana contohnya? Nah, ini dari A ke D melalui titik pusat ya, O. Oke, mana lagi? Dari C ke B melalui titik pusat O. Itulah diameter. Oke. Selanjutnya yang keempat, busur lingkaran. Nah, busur itu dilambangkan dengan ada semacam ini ya, melengkung. Mana saja busur lingkaran dan apa itu busur lingkaran? Nah, busur adalah garis lengkung atau kurva yang menghubungkan dua buah titik-titik pada lingkaran. Jadi titik-titik pada lingkaran, nah ini dihubungkan oleh busur. Nah, ini namanya
busur ya. Nah, ada berapa busurnya di sini? Nah, ditulis AB gitu ya. Ditulis AC seperti ini ya. Inilah busur-busur lingkaran. Oke, ditulisnya BD. Yang kelima adalah tali busur. Nah, apa itu tali busur? Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik antara titik-titik pada lingkaran, baik melalui titik pusat atau tidak. Jadi, menghubungkan titik-titik pada lingkaran melalui titik pusat atau tidak. Nah, mana ini contohnya ya. Nah, jadi kalau begitu diameter itu termasuk juga tali busur. Satu. Nah, ini tali busur ya. Ini tali busur juga. Jadi yang menghubungkan antara titik-titik pada lingkaran, baik melalui titik pusat ataupun tidak ya. Nah, ini melalui titik pusat ataupun tidak. Itu tali busur. Oke. Selanjutnya adalah juring. Nah, juring itu apa? Adalah luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur, dua jari-jari dan titik pusat. Mana? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah juring. Ambil satu. Nah, ditulis dengan juring AOB. Ini juring AOC, juring COD, dan juring BOD. Oke. Selanjutnya adalah tembereng. Apa itu tembereng? Adalah luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh garis tali busur dan busur. Jadi dibatasi oleh tali busur dan busur. Mana saja contoh tembereng? Nah, ini ya. Ini kita pisahkan. Inilah namanya tembereng. Oke. Yang kedelapan adalah apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema adalah jarak atau garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis tali busur secara tegak lurus ya. Nah, mana contohnya? Ini. Nah, ini tegak lurus ya. Ini garisnya. Mana lagi? Nah, ini juga sama ya. Mana lagi? Nah, ini. Nah, ini ya. Kita buka. 1 2 3 4 ya. Itulah apotema yang tegak lurus dengan tembereng ya. Dari titik pusat garisnya tegak lurus dengan tembereng. Oke. Nah, itulah unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan kalian memahami. Selanjutnya adalah sudut pusat lingkaran. Oke. Nah, apa itu sudut pusat lingkaran? Adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua jari-jari di titik pusat. Mana itu sudut pusat lingkaran? Nah, kita gambarkan seperti ini. Satu. Nah, ada A nih. A satuannya adalah derajat. Nah, sudut A. Nah, ini sudut AOB ditulis dengan begini ya. Lambangnya sudut AOB. Dan besar sudut AOB ditulis dengan M siku-siku gini AOB. Dan besar sudut AOB adalah A. Nah, di sini kan A ya. Nah, di sini A. Jadi A ini adalah variabel yang tentunya bisa dirubah dengan angka. Nah, satuannya adalah derajat. Oke. Ini adalah sudut pusat. Ada lagi? Ada. Nah, ini sudut pusatnya. Ya. Adalah sudut AOC. Oke, ditulisnya seperti ini ya. Pakai siku gini. Kalau besarnya pakai M. M siku AOC artinya besar sudut AOC. Berapa besarnya? Nah, besarnya adalah B. Oke. Yang selanjutnya adalah ini. Besarnya apa? C. Dinamakan dengan sudut apa? Dinamakan dengan sudut BOC ya. Dari B, dari O ke C. Oke. Nah, besar sudut BOC adalah C derajat. Oke. Nah, itulah mengenal lingkaran. Sekarang kita coba dengan soal-soal mengenal lingkaran. Nah, dari sini ada beberapa soal yang kalian bisa tunjukkan mana jari-jarinya, titik pusat sampai ke apotemanya. Oke. Ini yang A. Yang kedua, yang B adalah kalian bisa menentukan 3 sudut yang terbentuk dari gambar. Nah, di sini ada beberapa sudut pusat yang terbentuk ya. Jadi silahkan kalian sebutkan. Yang kedua, nah di gambar jika sudut MOB-nya 50,
BOC-nya 135, berapa sudut BOC? Bapak yakin kalian bisa. Silahkan kalian kerjakan untuk melatih sejauh mana kalian memahami akan penjelasan dari mengenal lingkaran ini. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa demi mendukung Bapak membuat video-video pembelajaran lainnya, silahkan kalian subscribe, like, dan share. Juga tekan tanda belnya agar nanti ada notifikasi ke kalian jika ada video-video pembelajaran terbaru dari Bapak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.